Jadi setelah 4 tahun lebih dipakai terus setiap hari, Magic Keyboard Apple gua udah jadi kayak gini teman-teman. Selain tampilannya udah nggak good looking lagi, yang agak ngeselin sih ini udah mulai susah connect ya antara iPad dan keyboardnya. Jadi kalau kebetulan lagi kumat, nggak bisa connect, harus dibersihkan pakai penghapus di pinnya ini biar bisa connect lagi. Itu pun semakin kesini terasa semakin susah. Makanya akhir-akhir ini gue coba hunting Magic Keyboard baru ya untuk iPad, tetapi bukan dari keluaran Apple. Karena selain mahal untuk ukuran sebuah keyboard case, juga pengen menghindari koneksi via pin ini yang meskipun praktis, tetapi dalam jangka panjang ternyata bisa jadi problematik. Jadi gue coba cari alternatifnya yang harganya lebih murah dengan fitur yang lebih lengkap dan bisa connect melalui Bluetooth. Dan yang bakal kita review kali ini adalah Mills Floating Keyboard Case for iPad. Ini tersedia untuk banyak seri iPad sebenarnya, bahkan ada juga varian untuk Samsung Tab S7 ke atas. Tetapi yang gue review ini adalah varian untuk iPad Pro 12,9 inch yang dijual di harga Rp2.250.000. Nggak sampai setengah dari harga Magic Keyboard iPad buatan Apple. Ini udah 1 mingguan gue pakai ya, dan bakal gue share seperti apa rasanya dan apa aja plus minusnya dari awal beli sampai sekarang. Dari packagingnya dengan harga yang lebih hemat, boxnya nggak kalah mewah teman-teman. Dia pakai hardbox ya, dan di belakang ini dituliskan beberapa fitur utama dari Mills Floating Keyboard for iPad ini. Dan isi boxnya kita langsung dapat silicone key protector kayak gini, yang seingat gua dulu nggak dapat ya di boxnya Apple Magic Keyboard. Jadi ini malah lebih komplit. Terus dapat kabel charger Type C to Type C, dapat keyboardnya yang masih di plastik rapi, dapat panduan lengkap, serta dapat referensi ya untuk trackpad gesturnya. Nah, keyboardnya seperti ini teman-teman, masih disegel plastik ya di bagian trackpadnya, dan ini gue pilih yang warna putih yang terlihat lebih fresh dan lebih clean ya daripada mayoritas Magic Keyboard iPad yang berwarna hitam. Tapi kalau teman-teman lebih suka warna hitam, tersedia juga Mills Floating Keyboard for iPad yang varian hitam. Nah, secara ukuran untuk panjang dan lebarnya bisa dibilang nyaris sama dengan Apple Magic Keyboard, cuman memang secara ketebalan dia sedikit lebih tebal ya, terutama di bagian bawahnya ini karena ada baterai 500 mAh yang ditanam di sini. Dan enaknya dengan kapasitas baterai keyboard yang sebesar ini, penggunaan baterainya jadi sangat awet teman-teman. Ini udah gua pakai seminggu ya untuk aktivitas harian gua, dan baterainya masih belum habis. Kalau dari detail klaimnya sih untuk penggunaan non-stop ya tanpa backlight itu bisa bertahan sampai sekitar 280 jam atau ya kurang lebih sekitar 12 harian lah. Kalau pakai backlight itu bisa bertahan sampai sekitar 5 jam non-stop. Kalau untuk sekedar standby ya kuat lama ya, sampai sekitar 3 bulanan itu bisa. Nah, efek lainnya memang sedikit lebih berat. Magic Keyboard Apple beratnya 705 gram, sedangkan Mills Floating Keyboard for iPad Pro 12,9 inch ini beratnya 964 gram. Jadi ada selisih sekitar 259 gram, tetapi dengan desainnya ini dia masih terasa compact dan mudah ya dibawa kemana-mana. Secara build quality ini sama bagusnya, sama premiumnya, bahkan kalau kita lihat dari material dan finishingnya, sepertinya ini bisa lebih awet ya dalam penggunaan jangka panjang, karena material luarnya itu terasa lebih tough, bukan tipe dengan finishing matte yang lembut ya, tetapi lebih ke soft glossy dengan pattern garis seperti ini. Dan ini menyeluruh ya dari area luar sampai ke bagian dalam di sekitar keyboardnya ini. Tetapi untuk di permukaan tempat iPad-nya menempel, itu materialnya beda teman-teman. Ini lebih lembut dengan finishing matte ya, dan untuk engselnya sendiri ini dari metal dengan bantalan yang sekilas terlihat seperti rubber, tetapi ternyata ini hard plastik teman-teman. Terus untuk port chargingnya itu ada di metal engselnya ini di sebelah kanan. Untuk branding di sini ada teks kecil ya bertuliskan Mills Technologies, begitu juga di bagian bawah sini. Nah, cara pakainya sendiri kita tinggal tempelkan aja iPad-nya di sini, dia bakal otomatis nempel ya secara magnetik. Terus kita tinggal double tap aja tombol kapasitif di area layar ini. Mills Floating Keyboard for iPad bakal langsung menyala, dan kita tinggal pairing aja ya melalui Bluetooth di iPad kita. Yap, salah satu perbedaan besar antara Mills Floating Keyboard for iPad ini dan Magic Keyboard buatan Apple adalah cara dia terhubung dengan iPad. Kalau teman-teman perhatikan, di sini nggak ada 3 pin koneksi yang biasanya ada di Apple Magic Keyboard ya, karena memang Mills Floating Keyboard for iPad ini terhubung ke iPad melalui Bluetooth sesuai dengan yang gua cari juga. Dan untuk powernya dia langsung didapatkan dari baterai internal yang di-charge lewat port Type-C yang ada di samping ini. Tentu nggak ada pass through charging ya di portnya ini, jadi port Type-C-nya hanya untuk charging keyboardnya aja. Untuk iPad-nya
bisa di-charge secara terpisah di port Type-C-nya dia sendiri. Kita bisa matikan keyboardnya dengan double tap di tombol capacitive power ini, tetapi sepanjang gua pakai, gua nggak pernah ya matiin manual. Sekali udah connect, ya udah tinggal buka tutup aja. Keyboardnya sendiri yang bakal otomatis ya mengatur kapan dia otomatis standby, kapan dia reserve baterai. Sisa baterainya ditampilkan dalam satuan persen beserta indikator koneksi dan indikator caps lock di layar ini. Nah, fittingnya pas ya, sangat presisi dengan iPad-nya. iPad-nya pun juga menempel secara magnetik dengan sempurna di case-nya ini. Nah, dengan harga yang nggak sampai setengahnya, rasa pakainya bisa dibilang ya sama enaknya ya dengan Apple Magic Keyboard. Bahkan di beberapa hal ada yang lebih enak di Mills Floating Keyboard for iPad ini. Koneksinya seamless, sekali dibuka dia langsung connect ya. Nggak ada delay yang terlalu lama di awal kayak di keyboard Bluetooth pada umumnya. Terus power savingnya juga bagus, nggak mengganggu sama sekali. Di sisi lain, baterainya juga awet. Dengan sekali charge yang kurang dari 3 jam aja, ini udah 1 minggu gua pakai, baterainya masih belum habis. Pengalaman ngetiknya juga enak, tombol-tombolnya solid ya dan juga rigid. Key travelnya terasa lebih dalam di keyboard ini dengan feedback yang terasa taktil. Dan untuk keyboardnya sendiri nggak ada flex ya yang muncul saat tombol-tombol ditekan. Jadi frame keyboardnya ini sangat rigid meskipun untuk area di holder tabletnya ini memang terasa lebih lentur teman-teman. Jadi kalau kita tap atau swipe ya khususnya di bagian atas dari tabletnya itu ada sedikit mantul, tetapi karena di sini udah ada trackpadnya, jarang banget gue pakai touchscreen saat pakai Mills Floating Keyboard for iPad ini. Gue lebih pakai di mode laptop yang navigasinya banyak gue lakukan lewat trackpad ini. Untuk trackpadnya sendiri ukurannya lebih luas dari trackpad di Apple Magic Keyboard. Palm rest-nya juga lebih luas karena posisi tombol-tombolnya ini memang rada mundur ya ke belakang. Efeknya ngetik jadi lebih nyaman dan gak gampang capek, tetapi trackpad ini punya efek ease yang cukup besar. Jadi kalau teman-teman terbiasa pakai trackpad yang speed pointernya tuh gerakannya cepat dan direct, mungkin sedikit kagok ya dengan pergerakan pointer dan kursor yang terkesan smooth dan terlalu lembut di keyboard ini. Nah, triknya itu kita bisa atur di setting tracking speed ya. Kita bisa naikkan aja sampai ke titik dimana kita merasa pas. Kalau gua karena emang udah terbiasa dengan pointer yang pergerakannya cepat dan juga direct, maka speednya gua atur sampai ke titik maksimal. Terus yang paling menarik dari keyboard ini itu ada ekstra satu baris tombol fungsi yang menyertakan tombol home, brightness, virtual keyboard, volume dan sebagainya. Ini udah kayak di Apple Magic Keyboard generasi terbaru ya untuk iPad M4 yang harganya sekarang masih di 7 jutaan dan di sini udah ada. Jadi ya kita bisa dengan cepat atur brightness iPad tanpa harus repot-repot buka control center. Begitu juga dengan volume kita bisa atur naik turun ya. Atau kita juga bisa mute tanpa harus repot-repot tekan tombol volume di tabletnya. Kita juga bisa langsung screenshot pakai tombol capture ini, jadi nggak perlu pakai shortcut lagi ya lewat kombinasi tombol. Jadi experience-nya malah terasa lebih enak di sini daripada di Apple Magic Keyboard yang gue pakai sebelumnya. Meskipun tombol escape masih absen ya di sini digantikan dengan tombol home ini. Nah, keyboard ini udah dilengkapi dengan backlight dengan 3 tingkat kecerahan dan 7 variasi warna. Tetapi untuk warnanya sendiri bukan warna yang sama di semua area keyboard ya, tetapi merupakan kombinasi dari 2 atau 3 warna. Untuk sudut kemiringan iPad bisa diatur dari sini. Jadi dalam banyak hal ini sama praktisnya ya kayak Apple Magic Keyboard. Bedanya ya kalau di sini keyboardnya harus di-charge sendiri karena nggak ada power pass-through dari iPad-nya ke sini. Tetapi di masa depan nggak ada lagi resiko susah connect antara iPad dan keyboard ini ya seperti yang gue alamin di Apple Magic Keyboard sebelumnya. Jadi ya kalau ditanya puas apa enggak, gue ngerasa puas pakai Mills Floating Keyboard Case for iPad ini. Dan ini bisa jadi pilihan yang menarik ya buat teman-teman yang pengen alternatif Magic Keyboard untuk iPad tetapi dengan harga yang lebih murah. Dan itu ya yang bisa gue share hari ini tentang Mills Floating Keyboard Case for iPad. Semoga aja bermanfaat. Teman-teman bisa beli keyboard ini di Mills Technologies Official Store, baik itu di Shopee atau juga Tokopedia. Dan sebenarnya nggak cuman buat iPad aja sih, ada juga Mills Floating Keyboard Case untuk Samsung Galaxy Tab S7 ke atas. Teman-teman cek aja lebih lengkapnya dari link yang ada di deskripsi. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu. Silakan tulis di kolom komentar aja kalau ada pertanyaan atau pendapat ya seputar dari video ini. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.